Oke teman-teman, jadi di sini saya udah selesai pasang. Jadi saya udah selesai merangkainya ke dalam box. Jadi seperti ini ya. Kita nyalakan. Oke teman-teman, jumpa kembali bersama saya Fanggiodonam ya. Pada kali ini saya akan mereview cara merakit sebuah modul MP3 Bluetooth ya. Jadi di depan saya ini udah ada aksesoris modul MP3 Bluetooth ya. Jadi ya 70% udah lengkap, dan berikutnya saya akan berikan tutorial cara merangkainya seperti apa. Oke, kita akan rakit modul MP3 ini agar teman-teman masih pemula, teman-teman bisa tahu ya cara merangkainya seperti apa. Oke, kita akan mulai satu persatu. Oke. Oke teman-teman, sebelum kita merangkai ke dalam box, dan juga kita harus pahami ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya. Jadi mungkin teman-teman masih pemula, silakan simak video ini agar teman-teman bisa pahami ya. Jangan sampai salah pemasangan output atau inputnya ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit ya. Oke. Jadi di sini ini adalah jalur antena. Terus ini adalah R output. Ini ground. Terus ini L out. Kalau dibaca load. Nah, kalau ini dibaca road. Tapi ini sebenarnya L sama R. Jadi channel A sama channel B. Terus ini groundnya yang tengah. Dan juga ini antena. Ini artinya output itu artinya keluar. Keluar itu untuk ke. Jadi musiknya melalui sini ya. Musiknya nanti keluar melalui sini untuk transfer ke power atau mixer dan sebagainya. Oke. Jadi jangan sampai teman-teman salah pemasangan ya. Jadi teman-teman pasang di sini. Di sini tulisannya aux. Terus ini aux ground, ini aux. Jadi jangan sampai teman-teman salah pemasangan ya. Oke. Tapi ya kemungkinan salah pemasangan juga tidak terjadi masalah ya. Intinya kita pahami di sini ada tulisannya. Jadi ini sebenarnya nggak dipakai ya. Jadi yang kita pakai itu cuman yang ini. Jadi kalau kita nggak pakai, cabut aja kabelnya, nggak usah dipakai ya. Seperti itu. Dan juga ini antenanya. Ini antena untuk radio ya. Oke. Dan ini adalah volt DC-nya. Jadi mungkin teman-teman bertanya, volt DC-nya butuh berapa volt? Ya, volt DC-nya ini dari 5 volt sampai 9 volt ya. Jangan teman-teman menggunakan 12 volt karena modul ini mudah terbakar kalau misalkan pakai tegangan 12 volt. Jadi seperti itu ya. Jangan gunakan 12 volt ya. Karena lama kelamaan pasti modul ini terbakar karena tegangannya itu semakin membesar. Sebaiknya teman-teman menggunakan adaptor
charger HP juga bisa, dan juga teman-teman menggunakan adapter apa aja, yang penting 5 volt sampai 9 volt ya. Oke. Jadi mungkin sekian dari saya, Funky26. Berikutnya kita akan lanjut ke tutorial merakitnya ya. Oke, jadi di sini saya udah pasang. Ini saya punya modul ada 2 ya. Jadi di sini saya udah pasang di box. Berikutnya kita akan merangkainya seperti apa. Oke. Oke teman-teman, jadi di sini saya menggunakan power supply adaptor HP ya, adaptor charger HP ya. Jadi di sini saya menggunakan charger bekas Nokia ya. Jadi ini charger bekas Nokia yang dulu. Jadi ini power supply-nya seperti ini ya. Oke, jadi tegangannya 5 volt ya. Oke. Kita akan pasang. Di sini saya udah modif, saya udah potong colokan jacknya. Ini saya udah potong. Kemungkinan nanti saya solder di sini ya untuk ke listrik. Oke. Jadi berikutnya kita akan solder dulu tegangan 5 voltnya ke modul MP3. Oke. Jadi benar-benar kita pastikan mana yang plus dan mana yang min ya. Jadi berikutnya saya akan pasang kabel power supply-nya ya dari modul MP3. Jadi kabel power supply-nya ada min sama plus. Jadi kita pasang juga di adaptor charger ini, kita cari min sama plus ya. Jangan sampai teman-teman pasangnya terbalik ya. Jadi di sini teman-teman boleh lihat. Jadi di sini teman-teman boleh lihat, ini adalah plus dan ini adalah min. Berikutnya kita akan solder bersama-sama ya. Ini plusnya kita pasang dulu. Oke. Kabel plusnya udah terpasang, dan berikutnya kabel minnya kita pasang dulu. Berikutnya saya akan pasang ke dalam box chargernya ya. Jadi ini adalah pelindung agar satu saat kita buka juga nggak kena strom ya. Oke. Ini saya akan pasang di dalam boxnya. Oke, jadi di sini saya udah pasang ya. Berikutnya kita pasang tutupannya ya. Oke, jadi saya akan pasang bekas tutupannya. Berikutnya nanti kita pasang adaptornya di bagian sini ya. Jadi nanti kita lem menggunakan lem apa aja yang teman-teman punya, bisa lem di sini. Oke. Oke teman-teman, jadi saya akan solder kabel listriknya ya. Ini kabel listriknya ke PLN ya. Kita solder dulu. Ini saya menggunakan selang bakar. Oke teman-teman, jadi kabel listriknya saya menggunakan kabel ini ya. Jadi kalau menggunakan kabel seperti ini, kita harus menggunakan glen kabel ya, seperti ini. Ini glen kabel ya. Jadi nanti pasang di belakang sini. Oke, berikutnya saya akan buatin cara pemasangannya. Pertama-tama kita harus bor dulu ya. Jadi lubang ini kan masih kecil ya, kita gedein sesuai glen kabelnya. Oke, saya akan bor. Ini oke, udah masuk. Ini udah masuk. Berikutnya kita pasang penguncinya seperti ini. Ini udah kuat. Berikutnya kita pasang kabel ininya. Ini kabel jacknya, kita harus buka ini. Kita masukkannya ke sini. Baru kita
masukinnya lewat sini. Ini udah masuk. Ini udah masuk. Berikutnya kita kunci kabelnya agar benar-benar kuat ya. Jadi gland kabel itu fungsinya seperti itu. Nih, saya udah kunci dan kita tarik juga kuat. Seperti itu ya. Oke. Kita akan merangkai power supply-nya. Oke teman-teman, jadi di sini saya udah pasang power supply-nya yang dari listrik ya, udah selesai. Jadi ini depannya ada menggunakan stop kontak seperti ini. Berikutnya saya akan pasang outputnya. Ini kabel outputnya ya. Tadi saya udah jelaskan. Nah, tengah adalah ground dan sampingnya adalah outputnya. Oke, kita akan melakukan sambungan bersama-sama ya. Jadi kita akan sambung kabel outputnya. Oke, sudah. Dan groundnya kita pasang. Oke, groundnya udah selesai pasang. Jadi ini sudah selesai pasang ya. Dan berikutnya saya akan pasang lampu indikatornya. Ini lampu indikatornya seperti ini. Ini nanti saya akan pasang di tegangan 5 volt ya. Jadi kalau kita pasang di tegangan 5 volt, kita harus menggunakan resistor yang 1 kilo ya. Oke. Berikutnya kita akan pasang ke voltase 5 volt. Oke. Oke teman-teman, jadi di sini saya udah selesai pasang. Jadi lampu indikatornya juga sudah selesai pasang. Berikutnya kita akan nyalakan apakah dia connect apa enggak. Oke, lampu indikatornya udah nyala dan modulnya juga udah nyala. Oke. Berikutnya kita akan tutup kembali ya, biar dia agak rapi ya. Oke, kita akan tutup. Oke teman-teman, jadi di sini saya udah selesai pasang. Jadi saya udah selesai merangkainya ke dalam box. Jadi seperti ini ya. Barangnya seperti ini. Oke. Berikutnya kita akan colok ke listrik. Kita akan uji coba apakah dia udah connect. Kita nyalakan. Wow, mantap. Udah nyala ya. Ini udah nyala ya. Jadi udah nyala seperti ini.